meeting dari tempat masing-masing. Berdasarkan informasi dari Sekretariat, daftar hari anggota Komisi 5 DPR RI telah dihadiri lebih dari separuh unsur fraksi, sehingga rapat dengar pendapat umum ini bisa kita mulai. Sebagaimana diketahui yang diatur dalam pasal 251 Peraturan DPR RI tentang tata tertib, izinkan saya membuka rapat pada hari ini, dan berdasarkan ketentuan pasal 246 ayat 1, rapat pada hari ini dinyatakan terbuka untuk umum. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia beserta jajaran yang telah hadir pada hari ini, dan sesuai dengan surat dari IKPPNI kepada Komisi 5 DPR RI nomor sekian tanggal 5 Maret 2020, pimpinan anggota Komisi 5 DPR RI serta para hadirin yang kami hormati. Demikianlah kiranya pengantar dari kami. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami persilakan kepada saudara untuk memperkenalkan diri, termasuk anggota IKPPNI yang hadir, dan dilanjutkan dengan penyampaian maksud dan tujuan serta masukan-masukannya kepada Komisi 5. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua di dalam ruang sidang Rumah Rakyat ini. Yang terhormat kepada pimpinan Komisi 5 DPR RI dan semua staf yang mewakili beserta jajarannya. Kemudian yang terhormat kepada seluruh partisipan Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga yang mewakili dan menunjuk saya mengatasnamakan mereka untuk berbicara. Jadi untuk mempersingkat waktu, tidak perlu saya rasa diperkenalkan satu persatu, mohon izin pimpinan, karena mereka sudah mengamanahkan segala sesuatu kepada ketua. Maksud dan tujuan seperti diarahkan dari pimpinan Komisi 5 DPR RI adalah menyampaikan aspirasi yang sempat tertunda karena masalah COVID sejak surat kami tanggal 5 Maret 2020. Tapi alhamdulillah adalah bukan suatu kebetulan, it is not a coincidence. Sudah ada segala sesuatu yang mengatur bahwa kita hari ini diharuskan bertemu untuk sesuatu manfaat yang lebih besar terhadap dunia maritim dengan program pemerintahnya, yaitu kita dukung mengenai poros maritim dan tol laut sebagai bagian dari nawacita. Demikian 3 hal yang kami sampaikan mengenai perkenalan, kemudian anggota, dan sebelum memulai mungkin kami sampaikan sebagai tradisi pada pimpinan dan seluruh Komisi 5 di DPR sebagai salam tradisi kami, yaitu salam perwira. Salam perwira. Salam perwira. Terima kasih. Demikian sesuai arahan dari Bapak Pimpinan Komisi 5, 3 hal yang sudah kami sampaikan. Silakan. Kami menunggu arahan berikutnya. Terima kasih. Ini tidak ada penjelasan tentang masalah-masalah yang diungkapkan oleh IKPPN ini. Artinya masalah-masalah apa saja yang dihadapi sehingga perlu tanggapan dari anggota Komisi 5. Baik, mungkin segala sesuatunya kami ringkas. Ya. Di dalam surat sudah kami coba buatkan narasi mengenai, dan mudah-mudahan itu bisa merepresentasikan permasalahan. Dalam presentasi itu lebih ringkas lagi,
kami rangkum di dalam hanya maksimum 17 halaman, mengingat mungkin waktu dari pihak Komisi 5. Oke. Mau saya begini Pak, surat Bapak memang sudah ada, tentu kami juga sudah pelajari. Baik. Tetapi kan sebaiknya Bapak harus menjelaskan satu persatu, sehingga kami bisa menanggapi dengan baik bagi teman-teman kita anggota Komisi 5. Baik. Kalau bahwa Bapak cukup mempercayai kepada surat, buat apa pertemuan ini? Bapak tinggal meminta bahwa bagaimana tanggapan Komisi 5 terhadap surat yang ada. Tapi Bapak datang minta agar diadakan pertemuan pada hari ini, kami butuh penjelasan dari surat-surat Bapak yang pernah kirim gitu. Baik. Ya, silakan Pak. Mungkin penyampaian dari materi dalam presentasi PowerPoint baru bisa kami sampaikan hari ini, tadi pagi. Dan kami mohon maaf karena notifikasi yang sangat singkat, mengingat kami harus merevisi. Ya. Silakan Pak presentasinya, silakan. Baik. Presentasinya. Bisa lanjut Pak ya. Baik, ini yang akan kami jelaskan, coba jelaskan berdasarkan halaman per halaman. Untuk perkenalan singkat tadi sudah kami sampaikan, tapi sekedar perkenalan secara lebih rinci, ini yang narasinya sebagai latar belakang apa itu. Mungkin saya kasih ilustrasi saja, kalau di dunia medis memiliki organisasi profesi ini, di dunia maritim di negara ini belum punya yang namanya organisasi profesi, dan organisasi profesi itu adalah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Jadi keberadaan organisasi bagi tenaga ahli adalah mutlak harus ada sesuai amanah undang-undang, dan kami melahirkan itu. Kami berinisiatif melahirkan organisasi profesi buat negara maritim ini. Kami sudah lahir sejak tahun 2013 secara legal standing, tuntas sampai dengan Kumham, dikeluarkan AHU dengan nomor-nomor yang sah oleh Kumham. Jadi di ADART semua sudah ada, visi misi, kemudian program jangka kerja, pendek, menengah, dan panjang. Itu yang melatar belakangi kenapa kami membuat organisasi profesi ini lahir untuk negara maritim. Mungkin lanjut slide-nya Pak. Ini adalah hal-hal yang kami lakukan secara proaktif tanpa menunggu. Sebagai prioritas apa-apa saja yang sudah harus dilakukan untuk pembenahan yang selama ini profesi ini seolah-olah sebelum kami berdiri seolah-olah seperti anak ayam kehilangan induk semang. Nah, ini yang kami prioritaskan adalah pernah ada kasus dari BNP 2 TKI membuat suatu peraturan yang memberatkan para pelaut, kemudian kami mencoba meluruskan, sempat kami PT-UN-kan, dan akhirnya disadari bahwa memang kartu tanda kerja luar negeri itu tidak berlaku untuk seafarer, karena itu memberatkan dari sisi administrasi dan biaya. Kemudian yang kedua, rekognisi pembelajaran lampau. Ini kami sangat peduli dengan di mana nasib kami sebagai profesi tenaga ahli yang harus menempuh 10 tahun mendapatkan ijazah, tapi sampai sekarang juga negara belum mengakui keberadaan kami secara akademik. Jenjang kesetaraannya belum jelas. Tapi kami tetap berkoordinasi dengan pada saat tahun lalu
sebelum 2019 masih ada yang namanya Kementerian Pendidikan Tinggi. Kami berkoordinasi cukup intens dengan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi. Akhirnya mereka berikan jalan keluar khusus untuk yang namanya kepentingan dosen, karena dianggap prioritas. Jadi program rekognisi pembelajaran lampau adalah program milik pendidikan tinggi, lembaga pendidikan tinggi, dan itu adalah salah satu terobosan cara untuk menyetarakan kami, tapi sayangnya masih dibatasi untuk kepentingan dosen saja. Tapi paling tidak negara sudah hadir untuk mendengar aspirasi kami dan memberikan jalan keluar. Kemudian yang ketiga, melahirkan kode etik. Setiap yang namanya tenaga ahli yang terpadu di dalam organisasi profesi harus memiliki kode etik. Karena kode etik ini adalah sebagai guideline atau acuan untuk mengawal supaya profesi itu menjalankan jasa profesinya, tidak melakukan malpraktek. Jadi ini sudah kami gagas dan sudah diterima oleh semua pihak yang terkait, termasuk dalam hal ini yang melahirkan kami adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut di bawah Kemenhub. Kemudian yang keempat, menggagas Komisi Kehormatan Kode Etik, dan ini masih dalam PR karena pada saat kode etik kita sepakati, tanpa kita sadari akhirnya COVID merebak. Akhirnya tertunda sampai sekarang, tapi kami tetap mencoba mengingatkan pihak DJPL bahwa masih ada hal yang menggantung, karena bila tidak ada yang namanya Dewan Kehormatan Kode Etik, tidak ada yang menjaga keberadaan kode etik, dan itu dibutuhkan oleh Mahkamah Pelayaran sebagai pertimbangan apa sanksi yang akan diberikan. Apakah memang dikatakan malpraktek atau tidak sebagai profesi tenaga ahli pada saat menjalankan jasa untuk publik. Kemudian yang kelima, secara proaktif membentuk satuan tugas pemberantasan pemalsuan dokumen kepelautan. Ini bagian dari terobosan-terobosan kami. Karena ini menyangkut dunia internasional, ijazah kepelautan itu standarnya internasional. Kita menjaga dan mengawal agar negara ini reputasinya tidak masuk dalam kategori yang tidak kita harapkan dengan kurang baik namanya di dalam IMO, International Maritime Organization. Satgas di samping dibentuk, kami juga waktu 28 Oktober 2019 akhirnya kami pergi langsung ke Helsinki untuk menghadiri pertemuan tahunan dari afiliasi kami, yaitu International Federation of Ships Master Association, dan kami sampaikan mengenai dua hal, yaitu mengenai status dari Selat Malaka plus mengenai ijazah palsu, dan mereka sangat mendukung, proaktif dari non-government organization di Indonesia, dan mereka cukup surprise karena kami adalah di dalam afiliasi sebagai anggota termuda, tapi kami sudah memberanikan diri untuk meminta waktu di dunia internasional untuk mempresentasikan, dan mereka sangat menghargai itu. Kemudian yang keenam, membuat rancangan undang-undang perlindungan perwira pelayaran niaga dan tetap disuarakan untuk disahkan. Karena setiap organisasi setiap tenaga ahli di negeri ini sudah memiliki, dokter sudah memiliki undang-undang perlindungan profesi, kemudian hukum sudah, bidan sudah, apoteker sudah. Tentu kami sebagai keluarga di dalam negara ini juga harus iri dan harus menyuarakan kami juga perlu dilindungi. Itu poin butir nomor 6 ya, mengenai rancangan undang-undang. Sejak 2013 sudah kami buatkan rancangannya, walaupun tidak sempurna, paling tidak sebagai kerangka semua pihak tidak usah berpikir mulai dari nol, tinggal melanjutkan saja. Dan itu yang terjadi dengan kode etik. Kami sudah buat sejak 2012, kami cetak di dalam angka kartu tanda anggota supaya legitimate,
untuk internal organisasi, dan negara baru menanyakan 2019. Tapi konsep kami akhirnya dipakai, prosesnya mempersingkat. Kemudian nomor 8 berafiliasi dengan dua organisasi yang saya singgung tadi, yaitu World Federation Trade Union dan IFSMA, International Federation Ships Association, Ships Master Association. Kenapa harus kami berafiliasi? Untuk menyuarakan ke tingkat internasional dan sesuai kepentingan standar yaitu IMO, itu kami anggap penting. Karena IFSMA di London punya akses langsung ke IMO untuk menyuarakan dari sisi independen tanpa harus menunggu suara kami melalui pemerintah. Tapi yang kami batasi adalah itu semua terkait dengan profesi tata kelola di bidang tata kelola keselamatan pelayaran niaga. Jadi kami non-profit, non-politis, benar-benar independen sebagai profesi. Dan selalunya mereka sangat-sangat menghargai dari dunia internasional. Kemudian yang ke-9 adalah partisipasi menghadiri, itu juga sudah saya singgung tadi, pada tanggal 28 Oktober. Kami proaktif datang ke London dan ke Helsinki dan ke Malta. Di Malta adalah kepentingannya untuk di dalam negeri maritim di Indonesia ini masih sangat kekurangan tenaga-tenaga ahli terkait yang namanya hukum maritim. Jadi kami pergi ke Malta sengaja memperkenalkan diri bahwa kami dari Indonesia sangat concern tenaga-tenaga ahli, dan kami mengajukan permintaan direkturnya di IMLI sana, itu adalah universitas khusus untuk law maritime law di bawah IMO. Kami jumpa langsung dengan direkturnya dan kami meminta apakah memungkinkan kami dari organisasi mengirimkan anggota-anggota kami untuk belajar, karena biasanya di IMLI itu hanya dari perwakilan negara, tapi akhirnya terobosan itu mereka terima juga. Sayangnya kami belum berkesempatan mengirim, karena negeri maritim ini harus diperkuat dengan tenaga-tenaga ahli yang memahami mengenai International Maritime Law yang sedemikian banyak cabangnya. Kemudian yang ke-10, hadir sebagai narasumber. Ini seperti biasa, akhirnya kami banyak diminta dari pengurus-pengurus dan anggota kami dijadikan narasumber sebagai preference saja. Kemudian yang ke-11 yang terakhir yaitu diterimanya usulan IKPP ini terkait. Jadi dalam perjalanannya Satgas ini kita bekerja sama terus dengan lembaga kementerian terkait untuk menjaga reputasi Indonesia terjaga di nama baiknya di dunia internasional. Nah, salah satu usulan kami adalah lebih baik Indonesia membuat suatu surat edaran pernyataan dalam 2 bahasa supaya yang menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah mengeluarkan ijazah-ijazah untuk negara-negara manapun, warga negara asing. Dan itu sudah terjadi, alhamdulillah tahun ini. Jadi kami sudah diterima sebagai mitra pemerintah dalam hal ini yang melahirkan kami. Ini rangkumannya Pak mengenai apa yang kira-kira masalah-masalah yang akan kami sampaikan. Apakah ini setelah kami saring sampai tadi jam 2, akhirnya kami menyepakati 14 topik. Tapi akan kami sampaikan coba dalam narasi semuanya yang singkat-singkat saja. Di akhir dari presentasi ada kesimpulan. Nah, kesimpulan mengenai kira-kira sebagai masukan, itulah yang kami anggap prioritas perlu disampaikan dan dikomunikasikan kepada lembaga kementerian terkait. Ada 14 item, 1 petisi 2018 yang masih menggantung sampai sekarang belum direspon oleh kementerian terkait dan karena waktu itu sempat dijanjikan oleh Komisi 5 untuk membuat Pokja, tapi sampai sekarang kami tunggu itu tidak terrealisasi. Karena terkait permasalahannya itu terkait operasional dan juga pendidikan.
Kemudian terkait juga standar kompetensi dari aparatur sipil negara yang membuat kebijakan-kebijakan krusial terkait keselamatan pelayaran, itu kami sarankan adalah the right man on the right place. Yang kedua, pelaut adalah tenaga profesi leg spesialis. Ini juga kami angkat terkait dengan undang-undang yang baru dilahirkan, yaitu undang-undang tentang tenaga migran. Kami harus memperjuangkan bahwa kami bukan tenaga migran. Nanti kami ulas secara singkat ya. Kemudian kode etik pelaut, apa yang sudah dilakukan dan apa yang menggantung sebagai urgensi. Dan kami tetap menyuarakan kepada lembaga kementerian terkait agar dibuatkan sifatnya, karena Mahkamah Pelayaran menunggu kepentingannya sesuai peraturan menteri yang mereka keluarkan, tapi organnya belum disiapkan. Peraturan menterinya sudah ada, organnya belum disiapkan. Jadi kami seiring secara sensitif kami mengingatkan mereka, ini kepentingan untuk negara. Kemudian pengakuan gelar akademik bagi lulusan profesi kami, yaitu perwira pelayaran niaga. Kami mempopulerkan profesi kami adalah perwira pelayaran niaga yang selalu kami singkat dengan PPN. Nanti akan kami bahas juga hanya dalam satu slide. Kemudian Maritime Labour Convention 2006, ini sudah diratifikasi oleh Indonesia. Isunya juga nanti akan kami bahas satu slide saja. Pemalsuan ijazah sudah kami singgung tadi, ada satu slide. Penempatan aparatur sipil negara dengan the right man and the right place terkait dengan aturan-aturan terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di negara ini kelihatannya tidak sinkron. Universitas Maritim Niaga Indonesia, kami meminta negara hadir karena kalau negara ingin memindahkan ibu kota, itu tidak cukup ibu kota dibangun oleh tenaga-tenaga cukup tenaga terampil. Maaf, tidak merendahkan SMK, tapi memang tuntutannya adalah dibutuhkan tenaga-tenaga ahli untuk memikirkan dan membangun, mengkonsep yang namanya infrastruktur ibu kota baru. Jadi paling tidak pemikir-pemikir itu harus punya latar belakang pendidikan yang tingkatnya paling tinggi. Itu mengenai nomor 9. Kemudian Badan Keamanan Laut. Ini kami akan ulas juga satu slide. Tumpang tindihnya dengan yang namanya Sea and Coast Guard yang tertuang di dalam UNCLOS. Itu konvensi United Nations. Kita menuangkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 tentang pelayaran. Tumpang tindih antara Bakamla, tupoksinya dengan KPLP, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai. Omnibus Law satu halaman, tapi ini kami singgung saja mengingatkan negara, bicara mengenai medis, dunia medis, pasti dokter yang dipanggil. Bagaimana bicara dengan maritim? Siapa yang dipanggil? Itu kami mengingatkan, termasuk membuat segala peraturan buat negara. Jadi kami hanya mengingatkan mitra yang tepat untuk diajak berbicara untuk membuat suatu kebijakan yang tingkatnya skalanya adalah nasional, ajaklah tenaga ahli yang memang berkompeten. Selat Sumatera ini menyangkut kedaulatan. Selat Malaka selama ini sudah disinggung, dikenal sebagai Selat Malaka. Kami menyarankan negara hadir untuk kedaulatan negara dengan mengubah apa alasannya nanti di slide ada. Serikat Pekerja Pelaut, keberpihakannya belum kesejahteraan perlindungan pelaut. Itu juga akan kami slide berikutnya. 2018 disingkat mengenai SDM maritim, tenaga pelaut, singgung lagi tenaga kerjaan pelaut, implementasi lembaga negara di bidang kemaritiman, kemudian organ keselamatan pelayaran dan perangkat hukum. Ini adalah petisi yang kami sampaikan 2018 dan sampai sekarang sudah 2 tahun belum direspon. Akhirnya kami meminta RDPU lagi. Dan alhamdulillah kita dipertemukan di dalam ruangan rakyat ini. Kami sampaikan mengenai linknya, itu ada yang HTTP
Nah, itu sebagai referensi saja, karena itu dokumennya dokumen milik DPR. Itu mengenai petisi 2018. Kita lanjut saja terkait dengan pelaut adalah tenaga profesi leg spesialis. Yang inti di dalam kenapa dikatakan khusus, memiliki kekhususan? Satu hal harus diingat dunia internasional bahwa ada yang namanya konvensi ILO dan itu sudah diratifikasi oleh Indonesia. Ya. Kita ke slide berikutnya, Pak. Ya, ini dia. Kami coba jelaskan, ini tidak perlu dibahas, tidak perlu dibacakan mengenai asas leg spesialis darurat legi generali. Semua sudah paham mengenai itu dan kami dikategorikan di dalam ILO adalah konvensi ILO tentang migrasi tenaga kerja. Mungkin bisa diklik, Pak, migrasi tenaga kerja. Ininya, linknya. Yang hijau bisa diklik, ya itu. Nggak mau muncul ya. Kalau nggak mau muncul mungkin dari folder yang ada, sudah kami lampirkan, sudah kami berikan tadi, itu ada ILO Convention, boleh dibuka dalam bentuk PDF. Tapi intinya di dalam salah satu halaman itu ditegaskan bahwa kecuali ada 3 profesi yang tidak terikat dengan konvensi ILO. Salah satunya disebut tegas-tegas itu dalam pasal 11. Nomor 2, butir C, pelaut atau awak kapal. Di atas dikatakan yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya ketentuan-ketentuan ini. Dalam konvensi ini, saya bacakan saja, tenaga kerja migran berarti orang-orang itu definisinya. Konvensi di butir 2 di situ dijelaskan sangat tegas, konvensi ini tidak berlaku untuk butir C, pelaut atau awak kapal. Tapi sayangnya Indonesia melahirkan undang-undang migran yang menyatakan pelaut adalah bukan leg spesialis dan dikategorikan sebagai generali. Nah, itu yang kami coba sampaikan di dalam ruang sidang ini. Kalau kami harus maju, akan kami lakukan untuk meminta kaji ulang baik ke MK, mungkin ke MK. Tapi tentunya pengkajian ini bila bisa dicarikan jalan tengah, karena sampai sekarang 24 jam pelaut itu masih dikirim dengan status terkait akhirnya tidak bisa lepas dari undang-undang yang terbaru, yaitu undang-undang migran. Jadi ada benturan-benturan statusnya. Kenapa? Nanti keuntungan-keuntungan pelaut yang khususnya bekerja di luar negeri itu justru sangat dikurangi. Contohnya adalah kalau kita merunut kepada undang-undang ketenaga kerjaan, seharusnya pelaut yang mengalami kecelakaan atau sampai fatality atau kematian mendapatkan miliaran. Kalau kita merunut kepada undang-undang ketenaga kerjaan, akhirnya hanya menerima dalam angka jutaan saja. Dan itu kami anggap sangat merugikan, khususnya untuk pelaut-pelaut yang bekerja di luar negeri. Kenapa dihargai sedemikian tinggi? Karena pelaut itu bekerja di dalam lingkungan yang sangat berisiko tinggi di tengah laut. Begitu ada apa-apa, bisa berenang, tapi ada hiu. Contoh sederhananya seperti itu. Nah, itulah dasar dari kenapa kami memperjuangkan dan menyuarakan sampai sekarang belum diputuskan antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Kemenaker, di mana kami. Jadi kami suarakan di sini, tolong perjelas kami. Tapi kami menginginkan sebelum BNP 2 TKI lahir,
sebagai badan yang langsung melapor kepada RI 1, pelaut dengan induk lembaga kementeriannya sudah merekrut dan mengirim pelaut-pelaut tanpa ada masalah dengan standar dokumentasi yang sudah dibakukan dan itu berlaku tingkat internasional. Jadi tolong difahami bahwa kami bukan tenaga migran, kami leg spesialis, dan itu kami minta pertegas untuk egosentris itu supaya dicairkan, karena kami membutuhkan kepastian. Kami ini di bawah siapa. Lanjut kepada mengenai kode etik pelaut. 2012 kode etik telah kami konsep dan dilahirkan. Kami pakai di dalam menertibkan anggota-anggota kami. Sehingga akhirnya setiap anggota yang kami pantau menyadari sebagai profesi jual jasa tidak boleh malpraktek, ya. Apa-apa yang kita diskusikan malpraktek itu selama ini seolah-olah dianggap wajar, mereka menyadari. 2012 kami sudah terapkan, kemudian 2019 kementerian terkait baru menanyakan, profesi ini punya kode etik nggak ya? Kami sodorkan akhirnya, kami sudah punya, pakai aja ini. Alhamdulillah mereka cukup welcome, kooperatif. Kurang dari prosesnya agak alot, walau saya katakan agak alot karena banyak pihak-pihak yang tidak perlu diundang, dihadirkan. Saya sudah mengingatkan, jangan menghadirkan pihak-pihak yang tidak perlu diundang. Karena itu efektivitas dan efisiensi memanage yang namanya outcome, output dan outcome bisa terganggu. Tapi alhamdulillah akhirnya sudah diakui oleh semua pihak, termasuk perhubungan laut dalam hal ini, bahwa oke, ini yang kita pakai. Paling tidak ada dulu. Nah, yang masih menggantung adalah yang kami highlight dalam tinta merah di situ. Dewan Kehormatan sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Tapi seperti saya jelaskan tadi, kami tetap menyuarakan. Ya. Tidak perlu menunggu waktu karena ini adalah kami suarakan untuk negara maritim. Supaya pengguna jasa kami juga merasa terlindungi dengan kemungkinan-kemungkinan malpraktek. Kalau toh malpraktek, harus ada yang menangani, yaitu selalu ad hoc. Ya, pengadilan ad hoc. Pengadilan ad hoc itu yang semua sudah tahu siapa yang biasanya ditunjuk dari profesi itu sendiri. Nah, tapi sekarang belum ada. Nah, itu kami sampaikan kepada pihak DPR, tolong disampaikan dan dikomunikasikan kepada kementerian terkait. Poin berikutnya, butir berikutnya mengenai Undang-Undang Perlindungan Profesi Perwira Pelayaran Niaga. Ini sudah kami sampaikan tahun 2018, tapi sayangnya memang belum direspon dan kami masih menunggu. Kami sabar menunggu. Lagi-lagi, apa yang kami suarakan adalah bukan sepenuhnya keberpihakan untuk kami. Tapi ini semua kepentingannya adalah untuk dunia pelayaran. Siapapun yang memakai jasa kami dan ada masalah, kami punya patokan yang jelas bahwa kami dilindungi dalam menjalankan jasanya. Seperti saya katakan, kami harus iri bahwa profesi lain sebagai tenaga ahli sudah dilindungi oleh undang-undang. Tentunya kami sebagai profesi juga minta. Ini adalah suatu keharusan yang kami anggap sebagai prioritas. Harus diingat wilayah negara kita ini bisa menghasilkan uang ekonomi dari 2/3 bagian negara ini, yaitu laut. 24 jam rekan-rekan kami kerja, tidak seperti buruh pabrik yang shift, kemudian istirahat, ketemu keluarga, kami terisolasi. Jadi mohon perhatikan, kami sangat-sangat mengharapkan perhatian yang khusus mengenai keberadaan yang namanya Undang-Undang Perlindungan Profesi Perwira Pelayaran Niaga. Topik berikutnya yang kami sampaikan adalah pengakuan gelar akademik bagi lulusan profesi perwira pelayaran niaga. Singkat cerita, di sini dijelaskan masalah narasi saja.
Belum ada pengakuan gelar akademik bagi lulusan perwira pelayaran niaga sampai saat ini. Di mana masalah ini telah dituangkan juga sebenarnya di dalam petisi tahun 2018. Status kesetaraan pengakuan gelar akademik lulusan pendidikan tinggi pelayaran niaga atau beberapa yang harus dituangkan dalam bentuk apapun yang kami harapkan, tapi kami usulkan yang sempat melekat di dalam IKPP ini adalah mungkin dalam bentuk keputusan keputusan presiden sesuai undang-undang, karena ini ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, atau dalam bentuk surat keputusan menteri. Apakah menteri terkait mungkin sekarang sudah ada, tidak ada lagi Kementerian Ristek Dikti, jadi kembali kepada Kemendikbud. Itu yang kami sampaikan secara singkat mengenai kami minta pengakuan. 10 tahun kami melakukan proses pendidikan. Bisa Bapak-Bapak bayangkan kalau 10 tahun di universitas umum itu sudah setingkat apa? Apakah ada kekurangan dalam silabus untuk matriks? Itu bisa disinkron sebagai matrikulasi. Jadi tidak perlu mulai dari nol. Kenapa negeri ini perlu? Karena tenaga ahlinya itu memang harus dimunculkan untuk membangun negeri ini sebagai pendukung program yang namanya Poros Maritim Dunia. Maritime Labour Convention ini tahun 2016. Tadi saya di dalam pencapaian halaman pertama sudah saya jelaskan secara singkat. Intinya bahwa kami minta penegasan saja. Ada tarik ulur domain dari Maritime Labour Convention ini, apakah Kemenaker atau Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Sekedar masukan saja kepada Komisi 5 DPR RI. Negara-negara lain semuanya yang namanya MLC 2006 ini di bawah Department of Transport atau Kemenhub. Kemenhub di JPL di dalam hal ini mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Hanya di Indonesia saja yang masih tarik ulur. Kemenaker kah? Direktur Jenderal Perhubungan Laut kah? Nah, mungkin sebagai wasit Komisi 5 bisa menjembatani untuk akselerasi, karena kami masih beraktivitas sampai sekarang. Itu sangat urgent. Saya rasa saya bisa, itu inti dari permasalahan. Kemudian pemalsuan ijazah sudah kami jelaskan tadi juga. Yang paragraf paling akhir, saran IKPPNI kepada DJPL, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, akhirnya kami sudah cukup intim, bermitra. Alhamdulillah, apa-apa yang memang secara logika mereka katakan, oh ya ini memang harus dilakukan dari sisi praktisi, mereka akhirnya membuat suatu kebijakan-kebijakan yang berdasarkan dari praktisi, dari lapangan. Itu sebenarnya ada tulisan palsu, ijazah palsu itu bisa diklik Mas sebagai baik. Saya rasa untuk pemalsuan ijazah sudah jelas Pak ya. Kita lanjut ke penempatan aparatur sipil negara. Sempat kami pantau kecelakaan laut ini cukup tinggi di 1 dan 2 tahun ke belakang, tapi kami tidak tampilkan data. Ada datanya. Nah, setelah kami berdiskusi, salah satu yang harus dipertimbangkan adalah strategi menentukan tempat-tempat tertentu agar sebagai ASN, pejabat-pejabat ASN, agar tepat manfaat pada saat mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Karena secara lembaga kementerian teknis tidak bisa lepas dari aspek-aspek teknis. Seorang menteri dan dirjen harus memahami, ya, pada saat Kementerian Kesehatan kebetulan bukan linear bidangnya, pada saat ada masalah atau membuat kebijakan bisa merugikan publik. Dan itu yang kami pantau, salah satu pemicu kenapa kecelakaan tinggi adalah
strategi penempatan ini, kalau bahasa Inggrisnya, not the right man behind the gun. Itu intinya saja mengenai kami harus mengingatkan Komisi 5 dan perlu didiskusikan kepada lembaga kementerian terkait apa yang paling baik solusinya. Kami hanya memantau dan mengingatkan karena kepedulian kami dari Sabang sampai Merauke, pengguna jasa laut itu tidak memahami siapa pembuat kebijakannya. Sebagai ilustrasi sedikit saja, Taruna Angkatan Darat tidak akan menjadi yang namanya Kasal, karena kompetensinya adalah Angkatan Darat, bukan Angkatan Laut. Masalah tata kelola Angkatan Laut itu harus dikuasai oleh seorang Kasal yang memang linier. Latar belakangnya adalah Taruna Angkatan Laut. Bagaimana dengan empat matra transportasi darat, laut, udara, dan kereta api? Mereka punya kader. Dan tolong dipertimbangkan. Dudukkan mereka di negara ini untuk kepentingan negara, untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang tepat. Itu kami ingatkan masih terkait dengan penempatan aparatur sipil negara, strateginya. Universitas Maritim Niaga, ini kami angkat. Ada 3 ruang di sana, potensi ekonomi maritim itu adalah narasi sebagai latar belakang. Kita menginginkan bahwa Center of Maritime Knowledge, ini perlu dunia. Dikatakan knowledge itu tidak bisa lepas dan tidak bisa dibatasi hanya sebatas ilmu vokasi saja, ilmu terapan. Tapi berbicara maritim itu juga terkait pendukung-pendukungnya adalah ilmu rumpun, ilmu sains. Jadi sedangkan di dalam undang-undang yang sudah ada dan sampai sekarang masih berlaku, rumpun ilmu maritim itu pohonnya tidak ditanam. Lima menit lagi. Baik. Jadi tinggal sisa 4 slide lagi. Jadi kami menyuarakan, tolong sampaikan kepada negara ini, kepentingan yang namanya Universitas Maritim Niaga di Indonesia segera tolong difikirkan, dipertimbangkan urgensinya. Bakamla, namanya Badan Keamanan Laut. Keamanan dengan keselamatan itu hal yang sangat berbeda. Keberadaan Bakamla itu tidak didukung oleh undang-undang. Terkait dengan tupoksi, mereka boleh turun tangan ke kapal-kapal, memeriksa hal-hal yang standarnya adalah keselamatan. Karena dasar ilmu mereka mengenai IMO dengan konvensi-konvensinya Bakamla itu. nanti di Komisi 1 Pak ya, di Komisi 1 Bakamla. Baik. Lanjut. Tapi itu yang kami sampaikan, karena kepentingannya adalah untuk kawan-kawan kami jangan sampai dibikin bingung. Baru keluar pelabuhan, naik air route. Kemudian air route turun, naik lagi KPLP. KPLP turun, 2 mil kemudian naik instansi lain. Itu sangat mengganggu perputaran ekonomi yang seharusnya mendukung negara ini. Ya. Dan banyak keengganan akhirnya orang berinvestasi di bidang pelayaran. Karena mereka tahu biaya XX-nya itu terlalu tinggi. Itu saja mengenai Bakamla yang kami sampaikan. Bila kami mungkin salah kamar dalam hal ini, mungkin bisa dikoordinasi saja karena kami juga sangat mengharapkan internal koordinasi dari pihak DPR. Omnibus Law, kami hanya mengingatkan saja bahwa dalam prosesnya kami mempelajari tidak ada tenaga ahli yang dilibatkan dalam prosesnya untuk menghasilkan peraturan atau perundang-undangan yang baik secara perundangan-undangan dalam membuat undang-undang atau peraturan negara, karena itu ada undang-undangnya. Nah, kami mengingatkan saja, kami hadir, sudah ada berbicara mengenai rancangan undang-undang medis
pasti dokter dilibatkan. Nah, ini juga kami mengingatkan saja, mudah-mudahan negara menyadari supaya menghasilkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang baik. International Safety Management Code 2018 ini juga kami mengingatkan, tolong dikomunikasikan bahwa ini menjamin keselamatan pelayaran baik tingkat domestik dan tingkat internasional. Jangan sampai kapal-kapal Indonesia yang berlayar ke tingkat internasional membawa bendera Indonesia itu ditengarai standarnya substandard, below standard. Dan banyak kejadian tata kelola yang namanya keselamatan pelayaran ini memang kami amati manajemennya tidak mematuhi sepenuhnya terkait dengan International Safety Management. Itu saja kami sampaikan mengenai ISM Code. Selat Sumatera ini terkait, tadi saya singgung, terkait dengan kedaulatan negara. Di setiap peta-peta navigasi atau peta yang dikeluarkan oleh negara, kami sangat menyarankan, seperti saya kasih contoh Australia dengan penguasaan pemanduan Great Barrier Reef. 2 menit lagi. Baik. Ya. Kemudian Egypt pemanduan di terusan Suez, Panama dengan pemanduan Jerman dengan pemanduan. Ini semua bicara menghasilkan uang untuk negara. Bila batas kedaulatan negara itu kita deklarasikan bahwa oke, sebelah utara Selat Malaka, sebelah selatan. Artinya tata kelola sepenuhnya ada di wilayah kedaulatan yang memiliki perairan. Itu masukan saja, karena ini sangat signifikan juga. Nah, ini yang terakhir mengenai Serikat Pekerja Pelaut. Serikat Pekerja Pelaut, keberadaannya dikatakan rata-rata, kami sudah melakukan survei, ya, di Facebook, kemudian online, petisi online, itu rata-rata persentase di atas 90% mengatakan Serikat Pekerja Pelaut belum berpihak untuk kesejahteraan dan perlindungan pelaut. Selama ini rata-rata pelaut bingung, apakah memang sedemikian saktinya yang namanya serikat pelaut sehingga tidak bisa tersentuh. Tapi kami pelajari di undang-undang di undang-undang serikat pekerja itu ada 2 instansi yang punya kewenangan untuk mengingatkan organisasi serikat pekerja, yaitu Naker dan polisi, berdasarkan laporan dari masyarakat. Itu sudah kami lakukan, tapi selalu mentok. Dan kami berdiskusi di dalam ruangan ini, mohon bantuan untuk dicarikan solusi. Saya rasa itu saja dari topik-topik yang kami sampaikan. Kesimpulannya ada, ini sebagai rangkuman. Tidak perlu diulas lebih lanjut. Terima kasih waktunya kepada pimpinan Komisi DPR. Saya rasa kami cukupkan penyampaian dari masalah-masalah dan aspirasi yang kami anggap sebagai prioritas. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada anggota Komisi 5 untuk menyampaikan tanggapannya atau pertanyaan-pertanyaannya. Tapi yang relevan saja Pak ya kalau bisa. Kami mulai dengan Pak Edi, ada masukan Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pimpinan Komisi 5 yang saya hormati dan teman-teman dari Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia yang sama saya hormati. Ya, pertama, saya mohon maaf, ini baru nyampe tadi kemacetan. Saya di Bogor, Pak. Saya kira kalau untuk saya akan tentu bersama-sama teman lain mempelajari dengan seksama ini. Masukan-masukan ataupun petisi yang diikrarkan oleh Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia.
Jadi saya tidak bisa berpendapat banyak. Tapi silakan pimpinan, tentu kita ini masukan-masukan yang mereka sampaikan, ada baiknya kita nanti adakan semacam rapat internal untuk apa yang akan kita lakukan. Jadi tidak bisa langsung kita tidak bisa memutuskan gitu apa yang disampaikan. Saya kira masukan ini, petisi ini ataupun apa namanya ya, berkas yang disampaikan untuk perlu waktu untuk mempelajarinya. Saya kira ini. Pimpinan, makasih. Terima kasih Pak Edi. Kami persilakan Pak Hasan. Terima kasih Pak Ketua. Kemudian rekan Komisi 5, Bapak-Bapak dari IKPPNI yang kami hormati. Terima kasih Pak. Banyak hal-hal yang menjadi bahan masukan bagi kami, apa yang Bapak sampaikan tadi. Tapi setelah kami rinci, kita lihat ada beberapa hal yang memang itu menyangkut intern Bapak. Misalnya masalah status tamatan Universitas Maritim, saya pikirkan itu bisa di intern Menteri Pak. Kalau dengan Komisi 5 mungkin nanti kaitannya dengan masalah undang-undang. Kemudian masalah status. Mungkin nanti kami bisa tanyakan dengan, misal usulkan dengan Pak Menteri Perhubungan. Bahwa Bapak ini seharusnya dibawa Kementerian Perhubungan. Mungkin itu bisa kami sampaikan dengan Menteri Perhubungan. Tapi kalau hal-hal yang lain tadi saya pikir itu masih banyak hal-hal yang menyangkut intern dari Bapak, antara Bapak sebagai pegawai negeri sipil ya. Bapak kan pegawai negeri sipil Pak ya? Oh bukan ya? Oh gitu. Wah itu ya, baik. Saya pikir Bapak ini kan sebandar bukan? Oh, saya lihat pakai pangkat seperti sebandar semua. Oke. Baik, itu mungkin jadi bahan masukan bagi kami lah kalau gitu. Tapi yang jelas memang bagaimanapun tadi saya berpikir dari awal dengan program Pak Jokowi ini, Presiden kita ini ya, jalur maritim. Terakhir ada juga dari Dirjen Kebudayaan jalur rempah. Ya, saya kemarin ada diskusi menghadiri seminar jalur rempah. Itu sebenarnya kaitannya dengan tugas-tugas kemaritiman ini ke depan semakin cerah saya pikir gitu. Ya, semakin mengembirakan kita gitu. Tapi ternyata memang dari Bapak ya banyak keluhan-keluhan yang tadi disampaikan kepada kami. Ya setidak-tidaknya mungkin nanti melalui Pak Ketua Komisi nanti akan menjadi bahan masukan kami. Yang jelasnya Bapak nanti kalau salah 2 hari lagi kita akan rapat dengan Menteri Perhubungan. Nanti bisa kita tanyakan hal-hal yang Bapak sampaikan tadi. Dari saya hanya itu saja Pak. Terima kasih masukannya. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Hasan Basri. Baik, kalau saya barangkali tidak bermaksud menyimpulkan, cuma bahwa sudah ada penyampaian tadi, kita akan coba membahas lebih dalam ini. Dan kita akan koordinasikan kepada departemen yang terkait. Satu saja pertanyaan saya nanti dijawab sebentar. Yaitu pernahkah ini dari organisasi ini atau apa namanya? IKPPN ini berkonsultasi dengan Menteri Perhubungan? Sudah pernah? Oh, adalah. Maaf. Kami selalu mencoba berdiskusi, mendekat kepada yang paling tinggi dalam hal ini Dirjen, karena Menteri kan membawa 4 matra ya, darat, laut, udara, dan kereta api. Jadi yang punya otoritas adalah Dirjen Perhubungan Laut. Kami selalu coba berdiskusi dengan beliau, dan sebenarnya sudah sempat disampaikan oleh Kapten Anton Siombing pada 2018. Itu sudah pernah dikomunikasikan dan dipanggil. Seingat saya sudah pernah dipanggil. Tapi apa hasilnya kami tidak tahu. Sampai tingkat menteri Pak ya. Baik, sudah mengerti. Baik, kalau memang demikian ya, dari pertanyaan anggota yang hadir juga cukup jelas ya. Kemudian nanti kita akan koordinasikan juga dengan Departemen Perhubungan dalam waktu dekat ini. Jadi barangkali tanggapan dari pertanyaan kita sudah cukup ya, kita akhiri pertemuan kita karena dari virtual juga tidak ada yang bertanya. Maka barangkali rapat ini kita akhiri ya, nanti karena kita tidak lanjuti dengan pertemuan pembicaraan kita dengan Menteri Perhubungan.
akan seluruh keluhan ataupun penyampaian apa yang Pak Ika PPNI sampaikan tadi. Baik, demikian rapat dengar pendapat umum kita pada hari ini. Apabila tidak ada hal yang perlu dibicarakan dan diskusikan lagi, maka rapat pada hari ini dapat kita akhiri. Atas nama pimpinan, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila selama saya memimpin acara ini ada kekurangan kehilafan. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah RDPU hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.